Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Happy Hoirunisa. Hari ini kita akan belajar tentang materi perlawanan rakyat. Tapi sebelum itu, tahukah kamu apa sih sebenarnya perlawanan rakyat itu? Yes, betul sekali. Perlawanan rakyat merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh rakyat daerah dalam rangka melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa barat. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian perlawanan apa saja sih sebenarnya yang sudah terjadi di Indonesia ini untuk menghadapi kolonialisme dan juga melawan imperialisme? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa perlawanan rakyat di Indonesia ini cukup banyak. Di antaranya ada perlawanan Banten, perlawanan Aceh, perlawanan Maluku, perlawanan Makassar. Nah, ini adalah perlawanan-perlawanan yang sangat menarik. Akan tetapi, fokus kita pada hari ini adalah belajar tentang perlawanan Banten. Kemudian perlawanan Banten ini perlawanan melawan siapa ya? Perlawanan Banten itu adalah perlawanan yang melawan VOC. Kenapa VOC? Apa yang dilakukan oleh VOC sehingga menimbulkan reaksi terhadap rakyat Banten untuk melakukan perlawanan? Ya, kalian harus tahu bagaimana strategi yang dilakukan oleh VOC dalam rangka merebut Banten ketika itu. Apa sih sebenarnya tujuan daripada Belanda atau VOC ini datang ke Banten? Ya, strategi yang dilakukan oleh mereka yang pertama adalah memblokade kapal-kapal dagang yang hendak berlabuh di pelabuhan Banten. Kenapa demikian? Karena kapal-kapal dagang itu akan melaksanakan aktivitas perdagangan di Pulau Jawa, seperti itu, atau di daerah pesisir pantai Jawa. Dan sedangkan kapal dagang ini diblokade oleh VOC dalam rangka agar VOC saja yang mampu untuk menguasai perdagangan yang ada di Nusantara, sehingga kapal dagang dari Maluku, kemudian kapal dagang dari Cina itu mereka halangi agar tidak dapat masuk ke pesisir pantai Jawa, seperti itu. Dan kemudian strategi yang kedua adalah memonopoli perdagangan yang ada di Pulau Jawa. Itulah tujuannya VOC. Makanya tadi dilakukan blokade dalam rangka untuk mencapai agar mampu memonopoli perdagangan yang ada di Pulau Jawa. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sih caranya VOC biar bisa mendapatkan Banten? Seperti itu. Caranya adalah dengan melakukan politik divide et impera. Tahu nggak sih kamu apa itu politik divide et impera? Yes, betul sekali bahwa politik divide et impera itu merupakan politik adu domba. Politik yang mengupayakan mengadu dan memecah belah antara internalisasi yang ada di sebuah kerajaan itu. Karena Banten ketika itu sifatnya adalah istana sentris atau kerajaan, seperti itu. Caranya yang dilakukan oleh VOC yakni memberikan hasutan kepada Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini merupakan seorang anak dari penguasa Banten, yakni Sultan Ageng Tirtayasa, seperti itu. Dan VOC ini menghasut bahwa Sultan Haji, kamu harusnya begini, begini, dan begitu. Itu hasutannya VOC, ya. Sehingga Sultan Haji pun juga berpikir dan membuat sebuah kesepakatan dengan VOC. Dengan cara apa? Dengan cara menaklukkan kerajaan ayahnya sendiri, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Dan ketika itu Sultan Haji dibantu oleh VOC untuk merebut istana Banten, yakni istana Surosoan. Dan dengan terpaksa karena Sultan Ageng Tirtayasa tidak cukup memiliki persenjataan yang lengkap seperti VOC, maka terpaksa harus terpukul mundur, seperti itu. Nah, terus bagaimana akhirnya bisa menimbulkan perlawanan Banten? Nah, dari itulah bisa menimbulkan perlawanan Banten. Kemudian bagaimana strategi yang dilakukan oleh
Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini yang menarik. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yakni dengan berpindah tempat, karena Istana Surosowan sudah diduduki oleh Sultan Haji sebagai rajanya. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa berpindah ke daerah Tirtayasa, yakni di daerah sekitar Serang, Banten sana. Dan kemudian di situ Sultan Ageng Tirtayasa mulai mengumpulkan makanan dalam rangka untuk melawan Sultan Haji, anaknya sendiri. Seperti itu. Dan ketika makanan sudah terkumpul dan kekuatan sudah terkumpul, Sultan Ageng melakukan penyerangan terhadap Sultan Haji. Dan ketika itu pasukan Sultan Haji itu sudah mulai oleng. Dan Sultan Haji meminta bantuan lagi kepada VOC. Nah, karena ada bantuan VOC ini, bagaimana kemudian akhirnya? Ya berakhirlah dengan seperti hal yang pertama tadi, bahwa Sultan Ageng tidak lagi bisa berkuasa, dan juga kekuatan VOC lebih kuat daripada kekuatan pasukan Sultan Ageng, sehingga Sultan Ageng akhirnya tertangkap dan ditahan, dibawa ke Batavia. Kemudian Sultan Haji diangkat menjadi raja. Tapi inilah VOC. VOC bisa mengambil keuntungan dari Sultan Haji ketika diangkat menjadi raja, tapi sebagai raja bonekanya VOC, seperti itu. Nah, ini luar biasanya VOC. Dan kemudian bisa dianggap tujuan VOC atau strategi VOC yang awal ketika memblokade kemudian ingin menguasai pesisir pantai Jawa dalam rangka memonopoli perdagangan ini bisa berhasil karena menjadikan Sultan Haji sebagai raja boneka. Oke, sampai di sini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sejarah, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.